di dalam kesunyian malam dengan ditemani hujan rintik-rintik, itu kilatan petir itu menyambar-nyambar. Itulah membuat suasana jadi terasa indah. Wahai saudaraku, memang untuk meraih kebenaran sejati dan selalu ada di dalam jalan kebenaran, jalan ketuhanan, itu memang berat. Rintangannya bertubi-tubi. Bahkan rintangan itu kadang kita sangka hadir lewat orang lain, lewat saudara kita, saudara kandung, teman, handetolan, bahkan keluarga kita, lewat anak istri kita, bahkan orang tua kita yang mengukir dan mengandung kita. Ya, itu kita tidak nyalakan, karena kebenaran sejati adalah cahaya kuasa Tuhan, ya cahaya ilahi, di mana kita berusaha ada di dalam melakukan perjalanan yang menghindari jalan kegelapan menuju jalan terang dengan meraih cahaya ilahi itu. Makanya tidak salah, karena kita tidak mencari nilai, pun tidak mencari sanjungan, pun tidak mencari pujian, pun tidak minta diakui. Tapi kita kepingin merasakan arti daripada kesejatian hidup yang merdeka. Kita menyelesaikan, jadi kita memerdekakan pikiran, memerdekakan hati, memerdekakan jiwa, memerdekakan ini sekujur tubuh ini. Dan kita tidak butuh rujukan dari orang lain, pengakuan orang lain, bahkan pengesahan dari orang lain. Tidak. Itulah kebenaran sejati. Makanya ada pepatah, saat kita sedang melakukan perjalanan, di dalam membawa dan melakukan tentang kebenaran sejati dengan cahaya ilahi yang penuh kasih sayang, cinta kasih itu, kadang kita diperlakukan arus balik, sebaliknya. Kita dihina, dipandang sebelah mata, kita dibenci, kita dipitnah, kita dimusuhi. Dan itu memang bagaikan bara api. Kalau kita tidak kuat, kita bisa lebur dengan perlakuan itu. Makanya kebenaran sejati itu kita harus siap dibakar dengan bara api itu. Belum tentang urusan duniawi, kita diajar habis-habisan, dipandang tidak bertanggung jawab, dipandang kita ini terlalu santai gitu. Itu. Jadi itulah bara api yang tujuannya melebur supaya kita gugur, gagal di dalam perjalanan itu, dalam membawa kebenaran sejati, apalagi menyuarakan kebenaran sejati, menyampaikan, wah ngeri sekali. Ya, itulah. Nah, kalau kita sudah kuat dibakar bara api, kita akan menjadi kokoh dengan mental baja, semangat berapi-api, jiwa yang tak pernah padam, dengan tekad bulat. Disitulah kita mulai di dalam fase kekuatan kita mulai bisa melaksanakan. Makanya itulah bedanya antara kita kebenaran sejati dengan yang notabene umum saat sekarang jalankan. Sekarang kan banyak penceramah ya. Kita tidak, sang pencerah, sang penyinar. Jadi kita menyinari, mencerahkan, ya, mencerahkan kepribadian kita, jiwa kita, pikiran kita, hati kita, rasa kita.
manusia kita, akhirnya kita cerah, terang di dalam hidup ini dan bisa menerangi kepada sesama hidup dengan penuh cinta kasih yang tidak ada tendensi kepentingan, minta balasan, minta diakui, minta dipuji, minta disanjung. Bahkan kita tidak nyari pengikut, kita tidak nyari pengikut, kita tidak nyari massa, karena kita itu sadar akan tugas itu. Ya itulah sebetulnya saat kita sudah di elemen itu. Makanya kita selalu bersinergi dengan alam semesta, dan hidup kita ini harus bermanfaat kepada segenap isi di alam semesta. Makanya kita tidak lapuk dimakan zaman, tidak akan tergerus oleh perubahan zaman, karena kita alami dan ngalami. Lah beda dengan penceramah-penceramah. Dia mengadopsi cerita kehidupan masa lalu yang pernah dikerjakan oleh sosok-sosok yang katanya sebagai panutan. Tapi belum tentu dia melakukan pernyataan di dalam hidup. Jadi hidup itu butuh pernyataan, bukan hanya sekedar kata-kata. Dan orang kalau tidak melakukan pernyataan, tidak mengalami, tidak akan bisa merasakan. Dan saat sudah merasakan dan mengalami, bisa cerita tulus, murni. Cerita itu tidak lahir dari akal pikiran. Cerita yang tidak dituntun oleh kemauan keinginan manusianya, tapi cerita itu atas panduan alam. Cerita itu dituntun lahir dari rasa kita. Lah itulah yang namanya